Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dewasa dalam Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, iman kita harus terus bertumbuh semakin dewasa sampai mengalami kepenuhan Kristus, seperti yang dituliskan dalam Efesus 4 ayat 13. Demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah sebabnya Tuhan sering membawa kita kepada persoalan-persoalan berat. Tujuannya agar kita bisa mengalami Tuhan. Tanpa masalah-masalah yang berat, kita kurang melibatkan Tuhan. Karena dengan kekuatan kita, semua bisa diatasi, lalu tidak merasa membutuhkan Tuhan. Ini tentu bagi orang percaya yang belum benar-benar dewasa, sehingga Tuhan pandang perlu adanya masalah atau persoalan dalam hidupnya, supaya supaya ia melibatkan Tuhan dan akhirnya mengalami Tuhan. Tapi bagi yang dipandang Tuhan sudah matang, sudah dewasa, untuk melibatkan Tuhan tidak perlu diberi masalah atau persoalan berat. Sebab orang yang sudah dewasa, yang mengalami kepenuhan Kristus, bisa membawa dirinya kepada situasi di mana Tuhan dengan sendirinya terlibat di dalamnya. Dengan demikian, ketika Tuhan izinkan masalah atau persoalan berat terjadi pada orang yang belum matang atau dewasa, itu merupakan anugerah. Tapi bagi kita yang sudah mulai dewasa, untuk melibatkan dan mengalami Tuhan, kita tidak perlu lagi dibawa ke dalam persoalan dan masalah berat. Kita sendiri pasti yang cari masalah. Maksudnya, kita yang membawa diri kita masuk dalam pergumulan di mana Tuhan dengan sendirinya terlibat di dalamnya. Masalah apa itu? Yaitu pekerjaan Tuhan. Kalau orang yang belum dewasa tidak cari masalah, Tuhan beri masalah. Tapi kalau kita yang sudah dewasa cari masalah, yaitu pelayanan. Kita memikirkan jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan. Bagaimana anak-anak dan remaja bisa mengenal Tuhan, para pemuda bisa dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang unggul, bagaimana jemaat bisa semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam persoalan pelayanan seperti ini, mau tidak mau, Tuhan pasti terlibat. Karena ini menyangkut pekerjaannya, saudara. Kita pun juga lalu tidak boleh sembarangan membuat proyek pelayanan. Kita harus tanya Tuhan dengan serius dan benar. Apa yang kita lakukan harus merupakan rekomendasi dari Tuhan. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka harus mendapat persetujuan Tuhan. Kelihatannya sederhana dan sepele. Tapi ini tidak mudah dilakukan oleh sembarang orang. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Barulah bisa memikirkan orang lain. Namun jangan heran ya saudara, kuasa gelap pasti bermain dengan memakai orang-orang untuk menyerang, bahkan menghancurkan hidup mereka yang benar-benar sedang melibatkan diri dalam persoalan Tuhan atau pelayanan. Namun jangan takut,
tetaplah fokus pada pelayanan agar jangan sampai terganggu. Lihat, Nehemia yang tetap bekerja membangun tembok Yerusalem yang rusak, walaupun dia harus menghadapi orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi yang tidak loyal, tidak setia, sibuk mengurusi dirinya sendiri, bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Belum lagi menghadapi musuh Tobias, Sanbalat, dan teman-temannya. Nehemia tetap kokoh memandang Tuhan, dan Tuhan menyertai dia. Hidup kerohanian kita tentu berbeda dengan Nehemia, bukan? Namun, kita pun harus sungguh-sungguh menggumuli hal ini. Kita mesti bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau kita harus lakukan? Tuhan, apa yang Engkau mau aku harus lakukan? Kita sudah saatnya masuk dalam persoalan atau masalah di mana Tuhan pasti terlibat di dalamnya, yaitu pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai kita benar-benar menemukan proyek pelayanan dari Tuhan. Di sini kita harus hati-hati, saudara, sebab kalau tidak, bukan tidak mungkin kita buat proyek pelayanan kita sendiri. Bukankah kita bisa mengarang-arang pekerjaan Tuhan dalam pikiran kita? Jangan buru-buru, izinkan Tuhan berbicara dan tunjukkan proyek yang harus kita kerjakan dan kita selesaikan. Tapi intinya, jangan sampai kita meninggal, kita tidak tahu pekerjaan Tuhan yang harus kita selesaikan selama kita hidup di bumi ini. Saudara, kita mesti tahu rencana Allah dalam hidup kita. Secara umum, setiap kita kan harus bertumbuh menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Lalu secara khusus, kita harus bisa menemukan panggilan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Pasti ada pekerjaan yang Allah Bapa kehendaki untuk masing-masing kita tunaikan. Ingat, masing-masing kita memiliki spesifikasi, kekhususan, atau keistimewaan. Tuhan pasti tahu apa yang menjadi keistimewaan kita masing-masing bagi kemuliaannya. Dan Tuhan pasti sediakan ladang khusus buat pelayanan kita. Maka jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mungkin sampai saat ini kita belum mengerti juga. Ya, tanyakan kepada Tuhan, perkarakan, persoalkan dengan serius, supaya kita dapat berkarya bagi Tuhan. Ingat, adalah suatu kehormatan kalau kita diperkenankan mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga suatu kali ketika kita menghadap Tuhan, kita bisa berkata, telah usai tugasku Tuhan. Akhirnya bagi yang sedang dalam proses mengalami Tuhan, teruslah bertumbuh dewasa, jalani terus. Bagi yang sudah mulai masuk dalam pelayanan, temukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.